Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktamega Grace Andika dari Epidemiologi Reguler Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penyakit bakterial zoonosis. Yang pertama, ada infeksi Campylobacteriosis. Infeksi Campylobacteriosis disebabkan oleh Campylobacter jejuni dan Campylobacter coli. Berikut terdapat klasifikasi dari bakteri tersebut. Yang pertama, kingdom berasal dari kingdom Bacteria, lalu phylum Proteobacteria, kelas Epsilon Bacteobacteria, order Campylobacterioles, family Campylobacteriaceae, genus Campylobacter. Spesiesnya ada banyak sekali. Di sini saya memberikan contoh 4, yaitu Campylobacter jejunum. Ini gambarnya, lalu Campylobacter coli, Campylobacter fetus, dan Campylobacter laridis. Dua penyebab utama dari Campylobacteriosis adalah Campylobacter jejuni dan Campylobacter coli. Etiologinya yaitu Campylobacter jejuni dan Campylobacter coli bersifat termofilik, gram negatif, dapat hidup dengan baik pada kondisi mikroaerobik yaitu 27-42 derajat Celcius. Berbentuk langsing dan melengkung dan dapat bergerak. Campylobacter bersifat mikroaerofilik sehingga pertumbuhannya lambat. Kedua bakteri itu dapat tumbuh dengan baik pada suhu 40 derajat Celcius dalam suasana atmosfer dengan 5-10% karbon dioksida dan oksigen dengan perbandingan yang sama banyak. Lalu distribusinya, Campylobacter adalah satu dari 4 penyebab utama global penyakit diare. Tingginya insiden diare Campylobacter serta durasi dan kemungkinan komplikasinya membuatnya sangat penting. Di negara-negara berkembang, infeksi Campylobacter pada anak di bawah usia 2 tahun sangat sering, bahkan kadang-kadang dapat mengakibatkan kematian. Di Indonesia, hanya sedikit informasi yang mengenai infeksi Campylobacter jejuni. Pada manusia, salah satunya adalah laporan yang diberikan oleh Bali Vet Bogor pada tahun 1984, yaitu tentang kasus keracunan susu Campylobacter jejuni di Jawa Barat. Lalu di Amerika sendiri pernah terjadi wabah di tahun 2004 hingga 2009 itu rata-ratanya adalah 22 kasus. Lalu 31 dari 2010 hingga 2012 dan 29 dari tahun 2013 hingga 2017. Berikut terdapat gambar diagram lingkaran mengenai wabah yang disebabkan oleh Campylobacter berdasarkan kategori makanan pada tahun 2010 hingga 2017. Sebanyak 83 wabah atau outbreak ditemukan tanpa diketahui penyebab makanannya. Unggas, susu mentah, dan air yang tidak diobati telah menjadi sumber paling umum dari wabah Campylobacter. Dari tahun 2010 hingga 2017, Badan Kesehatan Masyarakat Negara Bagian Lokal dan Teritorial melaporkan sebanyak 236 wabah Campylobacter yang ditularkan melalui makanan. Lalu selanjutnya ada sumber dan transmisi. Mereka lazim pada hewan atau hewan sumber makanan seperti unggas, sapi, babi, domba, dan
burung unta. Pada hewan peliharaan, contohnya pada kucing dan anjing. Lalu bakteri juga telah ditemukan di kerang-kerangan. Selain itu, bakteri juga dapat ditemukan pada air atau es yang terkontaminasi. Masa inkubasi dari Campylobacteriosis pada manusia umumnya 2-4 hari. Ketika bakteri mengalami multiplikasi dalam usus dan mencapai jumlah 106-109 per gram feses. Untuk terjadinya infeksi hanya diperlukan sekitar 800 bakteri jejuni dengan gejala klinis berupa demam, diare, muntah, dan sakit perut. Campylobacter jejuni menghasilkan enterotoksin yang mirip dengan penyakit kolera dan toksin Escherichia coli. Gejalanya pada orang dengan gejala Campylobacter biasanya mengalami diare, seringkali disertai dengan berdarah, demam, dan kram perut. Mual dan muntah biasanya bisa menyertai diare. Gejala-gejala ini biasanya mulai muncul pada hari 2-5 hari setelah orang tersebut menelan Campylobacter dan bertahan sekitar 1 minggu. Terkadang, infeksi Campylobacter menyebabkan komplikasi seperti sindrom iritasi usus, kelumpuhan sementara, dan artritis. Pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah seperti dengan kelainan darah, AIDS, atau menerima kemoterapi, Campylobacter kadang-kadang menyebar ke aliran darah dan menyebabkan infeksi yang lebih parah. Diagnosis dari infeksi Campylobacter yaitu ketika tes laboratorium mendeteksi bakteri Campylobacter dalam tinja atau feses. Tes dapat berupa kultur yang mengisolasi bakteri atau tes diagnostik cepat yang mendeteksi bahan genetik bakteri. Selanjutnya, pengobatan. Sebagian besar orang pulih dari infeksi Campylobacter tanpa pengobatan antibiotik. Penderita harus minum cairan ekstra selama diare berlangsung. Lalu, erythromycin dapat dipilih untuk menanggulangi Campylobacteriosis pada hewan dan tubuh manusia. Antibiotik lainnya yang dapat digunakan adalah gentamicin, furosemide, doxycycline, dan chloramphenicol. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah pencegahan didasarkan pada langkah-langkah kontrol di semua tahap rantai makanan, baik secara komersial maupun domestik. Di negara-negara tanpa sistem pembuangan limbah yang memadai, feses dan barang yang kotor didesinfeksi sebelum dibuang. Praktik penyembelihan yang higienis dan untuk mengurangi kontaminasi karkas oleh tinja. Pelatihan penanganan makanan yang higienis untuk pekerja rumah potong hewan dan produsen daging mentah. Lalu perawatan bakterisida seperti pemanasan atau radiasi untuk menghilangkan Campylobacter dan dari makanan yang terkontaminasi. Yang paling mudah dilakukan yaitu mencuci tangan dan bahan makanan dengan air bersih. Lalu di penyakit kedua saya mengambil leptospirosis. Leptospirosis adalah infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Bakteri dapat masuk ke dalam tubuh melalui kulit atau selaput lendir, seperti pada mata, hidung, atau mulut. Terutama jika kulit mengalami kerusakan karena luka atau goresan.
Minum air yang terkontaminasi leptospira juga dapat menyebabkan infeksi. Hewan yang umum menularkan infeksi pada manusia adalah tikus, musang, oposum, rubah, musang kerbau, sapi, atau binatang lainnya. Manusia dapat terinfeksi melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu kontak dengan air, tanah yang tercampur atau terkontaminasi dengan bakteri. Lalu kontak dengan organ, darah, dan urin hewan terinfeksi. Selanjutnya ada dengan mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. Etiologi dari leptospirosis yaitu bakteri leptospira yang memiliki bentuk benang panjang sepanjang 6-12 mikrometer, termasuk ke dalam ordo Spirochaeta dalam famili Trepanometaceae. Bentuk benang spiral dengan pilinan yang dapat dan ujung-ujungnya yang bengkak seperti saling berkaitan menyebabkan gerakan leptospira sangat aktif. Leptospira juga peka terhadap asam dan dapat hidup di dalam air tawar selama kurang lebih 1 bulan. Leptospira dapat disimpan di dalam freezer pada suhu -70 derajat Celcius dan tahan sampai beberapa tahun. Tetapi leptospira dapat mengalami kematian hanya dalam waktu 2 hari pada suhu 32 derajat Celcius. Selanjutnya ada reservoir dari penyakit dari bakteri leptospira. Nah, di sini itu yang utama adalah tikus. Contohnya Ratus tanemzumi, Ratus norvegicus, Bandicota indica, Bacchus excluans, Mus musculus, dan Suncus murinus. Selanjutnya epidemiologi dari leptospirosis. Leptospirosis pada manusia pertama kali ditemukan oleh Van der Schir pada tahun 1892 di Indonesia. Sejak pertama kali ditemukan sampai dengan saat ini, leptospirosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena belum dapat dikendalikan. Menurut catatan Kementerian Kesehatan selama tahun 2014 hingga 2016 tercatat 7 provinsi yang melaporkan adanya kejadian leptospirosis, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Kalimantan Selatan. Leptospirosis tersebar luas di negara-negara yang beriklim tropis termasuk Indonesia. Di wilayah Asia Pasifik, leptospirosis dikategorikan sebagai penyakit yang ditularkan melalui media air atau waterborne disease. Laporan dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa case fatality rate tertinggi kasus leptospirosis pada tahun 2016 ada di Provinsi Banten sebesar 60%, lalu Daerah Istimewa Yogyakarta 35,29%, dan yang terakhir Jawa Tengah sebesar 18,29%. Selanjutnya ada tanda dan gejala leptospirosis. Di antaranya ada diare, ruam kemerahan, sakit kepala, demam, mata merah, muntah, mual, nyeri otot, dan kekuningan. Gangguan ginjal, radang selaput pembungkus otak dan sumsum tulang belakang, gangguan pernafasan, hingga kematian. Nah, yang gangguan ginjal, radang selaput pembungkus otak dan sumsum tulang belakang,
Lalu gangguan pernafasan dan kematian merupakan gejala dari leptospirosis yang sudah fatal. Lalu terdapat siklus penularan leptospirosis. Jadi siklus penularan itu dimulai dari ditemukan dari bakteri leptospira yang terdapat di liver. Lalu telur tanpa embrio yang dikeluarkan setelah kematian atau dekompresi oleh hewan seperti yang terkontaminasi bakteri leptospira itu lalu tertelan oleh si tikus. Nah, tikus itu dimakan oleh hewan karnivora. Nah, si hewan karnivora itu lalu melakukan buang air besar seperti itu. Nah, feses atau air kencingnya itu juga dapat mengontaminasi lingkungan tanah. Nah, itu jika manusia menyentuhnya maka dapat tertular. Lalu patogenesis dari bakteri leptospirosis. Bakteri masuk ke tubuh manusia melalui kulit yang lecet atau luka dan mukosa. Selain itu juga masuk melalui konjungtiva. Bakteri leptospirosis yang berhasil masuk ke dalam tubuh tidak dapat menimbulkan lesi pada tempat masuk bakteri. Selanjutnya, bakteri leptospira virulen akan mengalami multiplikasi di dalam darah dan jaringan. Leptospira virulen mempunyai kemampuan motilitas yang tinggi. Lesi primer adalah kerusakan dinding endotel pembuluh darah dan menimbulkan vaskulitas serta merusak organ. Patogenesis leptospira yang penting adalah pelekatannya pada permukaan sel dan toksisitas seluler. Peran utama yang terinfeksi kuman leptospira adalah organ utama yang terinfeksi kuman leptospira adalah ginjal dan hati. Nah, perjalanan khas dari leptospirosis yaitu masa inkubasinya 2-10 hari. Bakteri masuk ke tubuh melalui luka dan permukaan mukosa. Pada masa septikemik hari keempat dan sampai ke-7 itu muncul gejala-gejala tadi seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, mual secara tiba-tiba. Leptospirosis dapat diisolasi dari darah, cairan cerebrospinal. Sebagian besar penderita tidak nampak kuning, hanya 5-10% saja. Lalu di hari 1-3 itu interfase, demam dan gejala lainnya sembuh sementara sebelum memasuki fase imun. Memasuki fase imunitas hari ke-0 hingga lebih dari 30 hari, demam timbul kembali dan melibatkan susunan saraf pusat. Antibodi leptospira mulai membersihkan leptospira dari jaringan kecuali pada ginjal. Leptospira keluar melalui urin dalam jangka waktu yang lama. Diagnosis dari leptospira dapat didiagnosis dengan 4 cara, yaitu pemeriksaan mikroskopik. Nah, ini yang spesimen pemeriksaan dapat diambil dari darah atau urin untuk dapat dilihat di mikroskop. Lalu ada kultur organisme dapat
diisolasi dari darah atau cairan cerebrospinal hanya pada 10 hari pertama penyakit. Lalu teknik inokulasi hewan, teknik yang sensitif untuk isolasi, meliputi inokulasi intraperitoneal pada marmut muda. Lalu ada pemeriksaan serologi, makroskopik slide agglutino test dan mikroskopik agglutination test atau MAT. Pengobatan leptospirosis diobati dengan antibiotik seperti doxycycline atau penisilin yang harus diberikan pada awal perjalanan penyakit. Antibiotik intravena mungkin diperlukan untuk orang dengan gejala yang lebih parah. Orang dengan gejala sugestif leptospirosis harus menghubungi penyedia layanan kesehatan. Pencegahan yang dapat dilakukan, yang pertama, membiasakan diri dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Menyimpan makanan dengan baik dan benar agar terhindar dari jangkauan tikus. Jika bisa, tutup dengan rapat atau dimasukkan ke dalam almari. Menggunakan alas kaki terutama saat beraktivitas di luar rumah, terlebih lagi jika ada di permukiman yang tergenang air atau saat terjadi banjir. Segera periksa ke fasilitas kesehatan yang tersedia jika mengalami gejala sakit. Lalu menghindari pencemaran dan meningkatkan pengendalian tikus. Sekian yang dapat saya paparkan dari penyakit bakterial zoonosis. Untuk kekurangannya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.